Abai sudahi abai, minuman sehat menyegarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu bersama saya Jaya SC di channel Jaya SC. Salam perubahan pada diri, my life, my motivation. Di video ini kita akan membahas tentang 4 strategi pemasaran atau marketing mix. Baiklah, pembahasan pertama itu adalah tentang produk. Sebelum kita memulai bisnis atau usaha, kita harus tahu produk apa yang harus kita jual, gitu kan? Produk ini terdiri dari 3. Yang pertama itu adalah jenis, yang kedua adalah merek, yang ketiga itu adalah brand. Oke, apabila kita masih bingung untuk memulai usaha dengan produk apa yang harus kita jual, adakah baiknya kita itu melakukan analisa pasar? Jadi kita menganalisa pasar, produk apa sih yang sedang laris di pasaran sekarang ini? Produk apa sih yang cepat terjual? Seperti itu. Kita lakukan analisa pasar apabila kita masih bingung menentukan apa yang harus kita jual, gitu ya. Tadi jenis ya, jika ada jenis produk yang akan kita jual. Contohnya apakah itu produk minuman atau makanan. Oke, dan juga itu harus ada ciri khas di produk kita tersebut. Yang keduanya tadi itu adalah merek. Oke, setelah kita menentukan produk apa yang kita jual, itu kita juga harus menentukan merek. Nah, di sini untuk kita sebagai pebisnis pemula, itu merek itu sangat penting untuk kita. Yang ketiga itu adalah brand. Brand ini juga sangat penting untuk dalam kita berbisnis, karena untuk lebih mengenal pemilik dari produk ini tadi siapa gitu. Pemilik merek ini siapa, dari brand apa. Contoh seperti minuman yang ada mereknya, itu pasti ada nama brandnya gitu kan. Seperti dari teh gelas, brandnya dari Orang Tua Group, nama perusahaannya gitu ya. Jadi kita harus memiliki ciri khas dalam berbisnis. Yang pertama di produk, merek, dan brand. Kita terkadang dalam memulai bisnis itu tidak terlalu memikirkan merek dan brand gitu kan. Padahal itu sangat penting merek dan brand tersebut dalam kita berbisnis. Misalkan contoh, kita memproduksi makanan ringan, terus kita titipkan ke warung-warung tanpa adanya merek, tanpa adanya brand. Nah, terus untuk selanjutnya, orang tersebut akan pergi ke orang yang membeli produk kita di warung tersebut, kembali lagi ke warung dan menanyakan produk tersebut apakah ada atau tidak, masih atau sudah tidak ada lagi di warung tersebut. Nah, sang pemilik warung juga bingung gitu loh. Sang pembeli juga bingung. Pembeli makan, wah ini sepertinya enak ini ya, makanan ini enak. Tapi saya mau beli lagi kemana gitu. Saya mau beli kemana gitu kan, ke warung biasa saya beli itu nggak jualan lagi. Contoh seperti itu kan. Jadi bingung kalau nggak ada merek dan brand. Para customer kita yang merasakan produk kita yang tadi bingung. Mereka mau mencari kemana produk kita tersebut apabila tidak ada merek dan brandnya. Ini yang sering terjadi pada kita pebisnis pemula dalam memulai bisnis. Terkadang kita lupa akan mencantumkan merek dan nama brand, padahal itu sangat penting. Oke, yang kedua adalah price atau harga. Jadi kita itu harus menentukan harga produk kita berapa yang harus kita jual. Target pasar kita itu siapa, gitu kan? Jadi kita bisa menentukan harga sesuai dengan target pasar kita. Atau
kita memiliki kompetitor. Sebelumnya ada juga orang yang berjualan sama seperti produk yang kita produksi. Jadi kita kembali lagi menganalisa harga, menganalisa harga terhadap produk-produk yang sama. Nah, di situ baru kita bisa menentukan harga berapa yang harus kita jual. Kita juga harus melakukan analisa pasar. Itu yang saya lakukan ketika saya memulai bisnis. Ketika saya memulai usaha, saya juga melakukan analisa pasar, melakukan analisa harga, sehingga kita mendapatkan harga yang cocok. Ketika ada customer yang bilang bahwa harga yang kita jual itu mahal, berarti mereka bukan customer kita, mereka bukan target pasar kita. Jangan pernah takut untuk menjual dengan harga yang mahal ya, walaupun kompetitor kita menjual harga yang lebih murah, karena yang menentukan itu adalah kualitas, kuantitas. Oke. Yang kedua tadi price, harga. Lakukanlah analisa harga terhadap produk-produk yang sejenis. Yang ketiga itu adalah place atau tempat. Nah, tempat itu kita juga harus menentukan di mana kita harus menjualnya, gitu kan? Sekarang kita tidak terlalu sulit untuk menjualkan produk kita di era 4.0 ini. Beda dengan zaman-zaman sebelumnya. Di era 4.0 ini itu kita sangat mudah menentukan tempat kita menjual. Kita ada yang namanya marketplace, bisa kita jual di marketplace online, atau juga bisa kita titipin ke warung-warung terdekat untuk place ya, untuk tempat. Alangkah baiknya kita memilih tempat yang kalau offline ya, tempat-tempat warung gitu kan. Pilihlah tempat yang memang benar-benar warung itu ramai, atau dekat-dekat rumah terlebih dahulu gitu kan. Yang keempat itu adalah promotion. Nah, promotion ini itu terbagi menjadi dua. Yang pertama secara offline, yang kedua secara online. Gimana kita memasarkan produk kita, mempromosikan produk kita melalui offline? Ya, dengan cara face to face. Face to face, teman ke teman, tetangga ke tetangga. Oke, jadi muka ke muka gitu. Kita mempromosikannya secara langsung. Jadi yang kedua tadi secara online. Secara online ini itu jangkauannya sangat lebih luas lagi ya dari offline. Kalau offline itu hanya beberapa orang saja, tapi untuk offline itu jangkauannya lebih luas lagi untuk mempromosikan produk kita. Nah, inilah keunggulan kita mulai bisnis di era digital 4.0 ini. Kita bisa jangkauan kita itu lebih luas. Mempromosikan lewat online, bisa kita promosikan lewat sosial media kita. Kita promosikan. Kita gunakan sosial media kita, Instagram, Facebook, Twitter, dan yang lainnya. Bisa juga kita gunakan Facebook Ads, Instagram Ads gitu kan, yang berbayar gitu kan. Kalau nggak mau berbayar ya kita gunakan Instagram biasa gitu. Jadi cukup sekian penjelasan dari saya. Itu adalah dari 4 strategi pemasaran atau marketing mix gitu loh, gitu ya. Boleh teman-teman lakukan, boleh teman-teman coba laksanakan 4 strategi pemasaran ini. Mudah-mudahan insya Allah produknya cepat dikenal dan semoga bisa mencapai apa yang kita targetkan. Baiklah, untuk teman-teman silakan praktekkan yang ingin memulai bisnis, yang ingin memulai usaha. Oke, sebelumnya subscribe ya, dan like, komen, dan juga lonceng ya, notifikasi agar mendapat video-video terbaru dari kita. Mungkin itu saja penjelasan kita tentang strategi pemasaran atau marketing mix. Nanti selanjutnya bisa dilanjutkan dari kolom komentar.
dan akan apabila ada pertanyaan yang menarik menurut saya, itu akan saya buatkan videonya kembali. Oke, terima kasih dari saya Jaya ASC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan pada diri. My life is my motivation. Semangat!